Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, PUT, Sulawesi Selatan, Sulsel, Edi Rahmat mengaku terpaksa membayar pungutan liar, pungli, di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, karena takut diisolasi di lantai 9. Edi merupakan salah satu mantan tahanan KPK yang sempat mendekam di Rutan Cabang Kafling C1. Ketika awal masuk ia menolak membayar uang pungli sebesar Rp20 sampai Rp25 juta dengan imbalan mendapat fasilitas handphone, HP. Namun, tahanan yang menolak membayar akan diisolasi di lantai 9 pun tahanan yang sudah membayar di awal namun berhenti membayar pungutan rutin akan diisolasi. Itu apa yang menjadikan perbedaan antara ruang isolasi dengan ruang umum itu apa? Kok menjadi nanti dimasukkan lagi ke isolasi? Apa sih yang menakutkan di ruang isolasi itu? Ditanya Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin, 30 September 2024. Menurut Edi, sel isolasi terletak di lantai 9. Di lantai tersebut tidak ada ruangan selain sel isolasi. Jadi itu yang kami takutkan sendiri, apalagi pernah kami rasakan ada yang bunyi-bunyi di situ, jikata Edi. Hakim lantas mengulik lebih lanjut pengalaman mistis Edi, apakah dibuat oleh petugas untuk menakut-nakuti tahanan yang menolak membayar pungli. Edi pun menceritakan pengalamannya ketika tengah malam mendapati benda-benda bergerak sendiri. Pernah saya rasakan itu, yang mulia pintunya kayak pintu WC itu kadang terbuka kadang tertutup bunyi kalau tengah malam, jikata Edi. Mendengar ini Hakim kembali tertawa dan bertanya bahwa setelah membayar uang pungli Rp20 juta tidak ada lagi suara-suara yang menakutkan sebab tahanan dipindahkan dari ruang isolasi di lantai 9 ke kamar tahanan. Hahaha, kalau sudah dibayar nggak bunyi lagi dia. Hahaha, karena uang Rp20 juta aman semua ya? Tanya Hakim lagi dengan tertawa. Iya yang mulia, ditutur Edi. Adapun Edi menjalani masa isolasi sampai 16 hari gara-gara menolak membayar pungli. Masa isolasi ini lebih lama dari rata-rata tahanan baru, yakni sekitar 14 hari. Selain itu, Edi juga menjumpai petugas yang mengancam dan menyebut tahanan yang berhenti membayar dikembalikan ke ruang isolasi. Karena tidak kuat dengan kondisi kamar isolasi, Edi akhirnya meminta istrinya membayarkan yang pungli Rp20 juta di luar biaya iuran bulanan. Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang ex-petugas rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar. Mereka adalah ex-Kepala Rutan, Karutan, KPK Ahmad Fauzi, ex-Pelaksana Tugas, PLT, Kepala Rutan KPK Deden Rocendi, dan ex-PLT Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan ex-Kepala Keamanan dan Ketertiban, Kamtib, KPK Hengki. Kemudian ex-petugas di Rutan KPK yaitu Erlangga Permana Sopian, Hadi Ari Rahman, Hakim Muhammad Ridwan Mahdi, Ari Suharlan, Riki Rachmawanto, Wardoyo Muhammad, Abduh Ramadan, Ubaidillah A. Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak. Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp300.000 sampai Rp20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung serta dikendalikan oleh petugas rutan yang ditunjuk sebagai Vlurah dan koordinator di antara tahanan. Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut, sedangkan para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp Maret Rp10 juta per bulan. Para tahanan yang diperas antara lain Yori Corneles Pinontoan Firjan Taufan Sahat Tuape Simanjuntak Nurhadi Emirsyah Satar Dodi Reza Muhammad Aziz Syamsuddin Adi Jumal Widodo Apri Sujadi Abdul Ghafur M. Asud Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.